يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقي اكتب لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, masih dalam seri risalah akhlak kepada sesama. Kita akan membahas akhlak kita kepada pasangan kita, akhlak kita kepada suami kita, akhlak kita kepada orang yang Allah SWT jadikan sebagai jalan bersama dengannya kita menuju surga Allah SWT. Insyaallah akan kita bahas seperti apa sih seharusnya seorang istri kepada suaminya, pun juga seorang suami kepada istrinya, agar ia dapat menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, sebelum mulai kita akan baca terlebih dahulu suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pandangan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kasih sayang, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah tidak membubarkan kita dari majelis ini, tidak memulangkan kita dari majelis ini, kecuali semua istri dijadikan istri yang salehah. Baik yang hadir sebagai pembicara ataupun yang hadir sebagai yang mendengarkan. Semoga semua yang hadir di tempat ini yang jadi istri, semoga dijadikan istri yang solehah bagi suaminya, insyaallah. Dan yang belum bersuami dan ingin bersuami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan juga nantinya dia kelak menjadi seorang istri yang solehah, insyaallah. Yang amin ketahuan jomblo nih. Dan mudah-mudahan juga yang pernah bersuami dan sekarang suaminya sudah tidak ada lagi, sudah berangkat terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak ingin lagi menikah, dijadikan sebagai pernikahannya yang kemarin itu sebagai pernikahan yang akan membawanya kepada surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ini yang amin juga ketahuan. Janda-janda nih, tinggal mati suami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala karunia bagi kita sekalian. Fatih ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah bi niyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'a lutfil 'afiyah wa salahil 'aqibah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nih, saya dapat informasi dari panitia. Katanya yang duduk di atas mohon agar dirapatkan duduknya sebab di depan penuh. Tapi gini, karena memang acaranya sudah berlangsung, saya tidak mau buang waktu untuk hal yang seperti ini. Tolong yang merasa datangnya belakangan, dia nggak dapat tempat, melipir pelan-pelan, gitu ya, tanpa bersuara. Di atas masih ada tempat ya? Ada? Penuh? Oh ya sudah, nasib kalau gitu. Iya, mungkin agak dirapatkan aja buat semua teman-teman. Tasnya itu di pangku aja, nggak apa-apa. Bukan asal tasnya di pangku, orang yang nggak maju ya. Iya, saya di bangku orang yang maju. Sebelum saya mulai nih, saya kasih tahu sama teman-teman gini nih ya. Allah Subhanahu wa taala tuh bilang dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qila tafassahu fil majlis fafsahu wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Wahai orang-orang yang beriman. Nih semua nih yang beriman. Kalau disampaikan kepada kalian, luaskanlah majelis. Kalau disampaikan kepada kalian, pepet, maju. Biar yang lain kebagian tempat. Biar kebagian tempat yang lainnya. Maka luaskanlah kamu. Maka mepetlah kamu. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Wa idza qila suzu. Kalau udah dibilang majelisnya udah bubar buruan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan derajat yang tinggi. Guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan, salah satu guru saya itu ya, saya ngaji sama beliau 3 tahun teman-teman saya sekalian di pondoknya Al-Anwar, Sarang Rembang, sebelum saya ke Tarim, Hadramaut Yaman. Beliau bilang, orang suka menggal ayat ini, selalu disampaikannya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang nggak bahas jazmnya sebab apa? Sebab sebenarnya fi'il mudhari itu kan rafa ya. Agak nggak ngerti ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman saya sekalian, mestinya yarfa'u bukan yarfa'i. Kenapa dia menjadi yarfa'i? Karena dia jawab syarat. Artinya bahwa kalau kamu ngerjain ini, baru kamu diangkat derajatnya. Kalau kamu nggak ngerjainnya, ya nggak akan diangkat derajatnya orang yang berilmu. Apa itu syaratnya untuk bisa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat? Ada syaratnya di atas, yaitu meluaskan majelis. Dan buruan bubar kalau majelis sudah kelar. Kalau kamu ngerjain itu, maka kamu akan diangkat derajatnya sebagai orang yang berilmu. Artinya syarat ilmu kita manfaat, yang membuat ilmu kita naik adalah kalau kita diminta buat meluaskan majelis, luaskanlah. Gitu teman-teman saya sekalian. Dan memang subhanallah, majelis-majelis yang sepertinya akan menjadi penyebab Allah mengangkat derajat orang yang belajar di dalamnya, selalu aja sesat. Diusahakan dilebarin kayak gimana, tetap aja sesat. Subhanallah. Kemarin yang di Menara 165. Ya Allah. Persediaan kira-kira kita berapa nih? 5.000 Ustazah. Iya, bolehlah 5.000 kayaknya ya, insyaallah ya. Gak bakalan lebih lah dari itu. Jelang-jelang hari ini kan 6.000 deh kayaknya. Jelang-jelang hari H, ya ampun Ustazah, kayaknya rame banget deh. Kita persiapan 8.000 aja deh. Persiapan 8.000. Terakhir itu akhirnya 8.350. Kita keluarkan tamu-tamu undangan khusus 350, sisanya 8.000. Yang datang 10.000 lebih. Tetap aja tuh nggak muat juga. Tetap aja sempit-sempitan juga, karena memang majelisnya mau jadi sarana Allah mengangkat derajat. Kita bikin maulid, udah cari tempat paling gede Balai Sudirman, tetap kagak penuh juga. Kita bikin majelis segini kan, udah pasang tenda di luar masjid, tetap juga. Khair insya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian saya muliakan, itu syarat ilmu manfaat. Kalau minta diluasin, luasin, gitu ya. Meskipun luas, meskipun sesek-sesekan, harus tetap ada softnya. Sebab itu syarat juga. Syarat Allah memuji kita nih orang-orang muslim, yasufuna fis shalah kasufufihim fil kitab. Kalian orang-orang yang rapi. Kalau kamu berdiri sholat kayak orang rapat barisan, kayak orang berbaris untuk perang. Katanya Allah dalam hadis qudsinya. Itu sifatnya umat Nabi Muhammad. Jadi walaupun banyaknya kayak gimana tetap rapi. Gitu. Itu harapan saya terhadap majelis-majelis kita, teman-teman saya sekalian. Nggak berantakan. Penuh boleh, tapi berantakan jangan. Kan itu ya? Semuanya harus punya soft, gitu kan ya? Walaupun ukuran badannya beda. Tetap harus punya soft. Nah, caranya gitu kan? Nah, dengan masing-masing merapatkan barisan.
Gitu ya, jangan longgar-longgar. Giliran disuruh rapatkan barisan, malah dilebarin sama dia. Jadi itu ya, ilmunya bakalan gak manfaat. Penuh. Dah, salam. Ya Allah. Dah, insya Allah mudah-mudahan. Baik teman-teman sekalian, saya muliakan, mudah-mudahan Allah SWT mengaruniakan ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT membukakan pintu-pintu rahmatnya buat kita sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita istri-istri yang solehah bagi suaminya. Amin ya rabbal alamin. Tadi udah kita baca Fatihah belum? Udah ya. Baik, saudaraku sekalian, saya muliakan. Sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah kajian dalam seri Risalah Akhlak. Akhlak kita kepada sesama. Seperti apa kita harus bersikap kepada orang yang ada di sekeliling kita. Kita sudah membahas bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Kita udah bahas kemarin bagaimana sikap kita kepada guru yang mengajar kepada kita. Dan yang sekarang bagaimana sikap kita atau muamalah kita kepada suami kita. Kunci surganya istri dipegang sama suami. Teman-teman sekalian, saya muliakan, pernikahan ini adalah sebuah ibadah. Orang tuh ya cara menilai pernikahan macam-macam. Kan? Cara menilai pernikahan tuh macam-macam. Ada yang menganggapnya sebagai sebuah jalinan cinta, ikatan cinta antara dua orang, laki-laki dan perempuan. Ada juga yang menganggapnya sebagai sebuah mahligai, bahtera, dua orang bersama-sama menuju kepada satu tujuan. Nah ini teman-teman sekalian, saya muliakan, orang yang menganggap pernikahan sebagai sebuah jalinan cinta, ini dia yang kalau ada cintanya ada pernikahannya. Kalau udah nggak ada lagi cinta dalam pernikahan tersebut, bubar juga nikahnya. Begitu bukan? Jadi saya nggak setuju kalau dibilang yang namanya pernikahan itu adalah jalinan cinta. Ketika dua orang laki-laki dan perempuan saling cinta, mereka berdua kemudian memutuskan untuk menikah. Nggak gitu konsepnya. Itu konsep yang coba dimasukkan sama orang-orang barat, orang-orang yang ada di luaran sana, teman-teman sekalian, terhadap konsep pernikahan. Karenanya di barat sana orang udah hubungan intim, orang udah tinggal bareng, orang bahkan udah punya anak, belum nikah. Kenapa gitu? Belum tentu saya sama dia memiliki jalinan hubungan cinta yang tidak akan pernah terkalahkan oleh apapun. Saya nggak yakin sama dia. Nah, lo udah punya anak. Jadi nggak benar tuh konsep seperti itu, teman-teman saya sekalian. Nggak benar konsep pernikahan sebagai sebuah jalinan cinta. Dan pemikiran ini yang selalu berusaha dimasukkan oleh orang-orang barat kepada kita sekalian melalui berbagai macam media. Dari film, betul nggak? Betul nggak? Coba diingat-ingat, film percintaan kan isinya begitu semua. Isinya orang saling cinta, kemudian menikah, tamat mereka bersatu dalam pernikahan dan berakhir dengan bahagia. Ini Cinderella. Dan ceritanya seperti itu semuanya tuh. Kalau nikah, kawin tuh tamat gitu. Kayaknya bersatunya pernikahan mereka itu, bersatunya cinta mereka kemudian selesai. Ini teman-teman saya sekalian, kenapa sebabnya Cinderella nggak ada bagian kedua? Cinderella part 2 nggak ada tuh. Cinderella sesi kedua gitu. Sebab kalau ada sesi kedua tuh, ntar yang cewek naksir sama cowok lain, ntar yang cowok naksir sama cewek lain, kan gitu ya. Ntar ada pihak ketiga, ada pihak keempat, ada pelakor, ada pebinor dalam rumah tangga mereka yang kemudian menghancurkan hidup rumah tangga mereka gitu. Itu kalau diterusin kayak begitu tuh ceritanya. Karena mereka menjadikan rumah tangga itu adalah sebuah ikatan yang disebabkan adanya cinta di antara suami dan istri.
Sebenarnya kayak gimana? Hah? Sebenarnya kayak gimana? Sebenarnya gini loh teman-teman sekalian. Konsepnya itu lebih besar daripada sekedar urusan percintaan. Percintaan itu seperti katanya orang Jawa. Mau nyebut dalilnya nggak bisa saya. Apa tadi? Tuh udah dengar. Jadi cinta karena terbiasa, karena sering bertemu. Gitu katanya orang Jawa ya. Ini dalilnya hadisnya bahasa Jawa nih. Teman-teman sekalian saya muliakan, cinta biar lahir belakangan, tapi konsep dasarnya harus benar. Ustazah belum tentu nanti adanya cinta di dalam pernikahan. Kalau seperti itu masalahnya, nanti rumah tangga kita jadi rumah tangga yang hambar tanpa adanya percintaan. Oh, kamu salah di depan. Kalau sampai terjadi seperti itu disebabkan karena kamu salah kaprah di awal. Kalau kamu benar menjalankannya sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan lewat cara yang benar yang sudah dicontohkan sama Nabi besar Muhammad. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah nanti yang akan menurunkan kepada kalian mawaddah warahmah. Kok nggak ada sakinahnya Ustazah? Sakinahnya itu kamu yang bikin. Kamu berdua tuh mesti bisa bikin sakinah. Nah, sakinah dari kita, mawaddah warahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang suka salah kaprah ya. Nah, tapi bismillah, insyaallah yuk kita bahas pelan-pelan. Jadi teman-teman sekalian, konsepnya dalam agama kita apa nih? Sebuah pernikahan gini loh. Allah itu kepengen bumi ini dipenuhi sama khalifatan fil ard. Kan begitu? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini konsep dasar pernikahan, ya. Jadi teman-teman dengerin yang benar, simak yang baik. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini ada penghuni-penghuninya hamba-hambaku. Ada orang yang tinggal di atas muka bumi adalah hamba-hambaku yang mengerti untuk apa diciptakan. Faham betul bagaimana dia harus ada di atas muka bumi ini. Nah, tujuan mereka hidup di atas muka bumi ini, ya Allah, khalifatan fil ard ini apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku mau diibadahin sama hamba-hambaku. Aku mau hamba-hambaku beribadah kepadaku. Aku mau hamba-hambaku taat kepadaku di atas muka bumi ini. Allah mau di atas muka bumi ini ada hamba-hamba Allah yang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, bayar zakat, berbuat baik sama orang, puasa, menebarkan kebaikan, tidak riba, tidak hutang sama orang, nggak suka utang sama orang, nggak pernah bohong sama orang. Khalifatan fil ardh, jadi khalifah di atas muka bumi ini, jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Itu konsep dasarnya. Nah, dalam rangka membentuk jail Islam, generasi muslim, ini yang kayak gimana? Yang kayak Nabi Muhammad, generasi yang dididik sama Nabi Muhammad. Nah, itu syarat biar mereka jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Ini benihnya mesti bagus. Kan begitu? Nih ya, kayak sebuah ladang. Saya kepengen dari sini tumbuh padi-padi yang paling berkualitas, katanya seorang nih. Saya kepengen nih, ini nih sawah tumbuh di atasnya padi yang paling berkualitas. Gimana caranya? Saya mau bikinnya pokoknya padi yang paling hebat. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau kayak begitu caranya berarti masih sesuai. Benihnya mesti bagus. Yang ini tanahnya mesti bagus. Mesti ditaruh di tempatnya. Kalau kemudian nggak ditaruh di tempatnya, kagak bakalan jadi bagus. Benihnya mesti bagus. Siapa tuh si pemilik benih? Laki-laki itu dia punya benihnya tuh.
namanya sperma. Kan begitu? Halo? Ladangnya siapa? Perempuan. Sebab nanti si benih dimasukkan ke dalam ladangnya. Nabi Muhammad mengatakan, la tad'u nutfakum illa alal akuffa. Janganlah kalian letakkan sperma kalian kecuali kepada perempuan-perempuan yang berkelas. Ini perintah Nabi kepada kaum laki-laki. Teman-teman saudara sekalian, artinya kamu cari istri yang benar. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam kepada kaum laki-laki. Kalau kemudian nyari istri yang benar, kemudian lagi mereka menikah, itu kan ya? Kalau kemudian istri hamil, mengerjakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, lahir anak-anak yang akan menjadi anak-anak yang soleh dan saleh. Sangat mungkin untuk terjadi. Tapi teman-teman sekalian, kalau kemudian konsepnya seperti orang-orang bilang itu tadi, pernikahan adalah sebuah ikatan cinta yang terjalin antara seorang laki-laki dengan perempuan, dimulai dari kenalan, tukeran HP, padahal yang satu iPhone, yang satu nomornya ya, nomornya. Ini kalau adik-adik diminta gitu, boleh minta nomor HP nggak? Cuman punya satu. Boleh minta HP nggak? Bilangin no, cuman punya. Jadi teman-teman sekalian, nih dimulai dari kenalan, kemudian saling bersapa, kemudian bisa teleponan berjam-jam, kemudian ketemuan, janjian, kemudian ketemuan, habisnya ketemuan, berduaan, habisnya berduaan, merasa nyaman, kemudian mulai deh tuh pegangan tangan, sender-senderan. Apa lagi habis itu tuh? Ya Allah, ya Allah. Sampai kemudian kamu merasa bahwa duniamu akan menjadi tidak baik-baik saja tanpanya. Ini udah bahaya. Udah bahaya. Ibu nih saya bilang itu, saya gitu, kan anak-anak itulah, adik-adik itu. Sampai kemudian, aduh, pokoknya nggak bisa dah kalau nggak kawin sama dia. Kan begitu? Apalagi teman-teman saya sekalian, naudzubillah min dzalik, kalau sudah sampai terjadi, mama, saya harus segera kawin sama dia, mah. Kenapa? Karena di perut saya, mah, kalau nggak segera dikawinkan, 9 bulan lagi bakalan lahir. Agak ada bapaknya. Ini kan udah keluar dari konsep pernikahan. Jalinan cinta yang model macam apa yang kamu mau itu, teman-teman saya sekalian? Dia adalah akdun nikah. Akad nikah itu bukan urusan penyatuan cinta. Urusannya adalah pembentukan generasi Islam. Konsep pernikahan adalah untuk melahirkan orang-orang yang akan menjadi khalifatan fil ardh, yang akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Gitu. Itu konsep pernikahan. Makanya saudara sekalian saya muliakan, mesti benar-benar ketika sudah masuk dalam konsep pernikahan, udah ada nih dalam suatu pernikahan, ustazah kalau udah terlanjur nih ustazah, saya akan kawin sama mantan pacar nih. Terus gimana nih ustazah? Ya udah, mau gimana lagi? Apa dimulai lagi ustazah dari awal? Maksudnya gimana? Ya gimana gitu, ya Allah, kalau dia emang laki-laki yang akan menemani saya menuju surga, maka tetapkanlah dia sebagai suami saya. Kalau tidak, boleh tukar tambah nggak ya Allah? Dikira mobil, dikira motor, nggak gitu teman-teman saya sekalian. Yang udah terlanjur ya udah nasib ya. Nah yang belum terlanjur nih adik-adik nih, jangan berpikir kamu harus pacaran buat nikah. Nggak gitu konsepnya.
berpacaranlah sesudah menikah. Silahkan deh tuh halal, silahkan deh tuh rahmatnya turun pada saat itu. Kalau kamu pacarannya sesudah nikah, mau ngambek-ngambekan kek, mau manyun-manyunan kek, lucu kalau habis nikah. Kalau belum nikah tuh, kamu nggak tahu aja di sekeliling kamu banyak yang nyerem-nyeremin, yang ngipas-ngipasin. Ya Allah, kelihatannya lucu padahal menakutkan teman-teman saya sekalian. Sebab Nabi Muhammad bilang, "Makhala rajul wa imra'a illa wa syaitan salisuhuma." Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, bukan suaminya, kecuali yang ketiganya adalah setan. Andai kamu bisa lihat setan-setan di sekelilingmu, bakalan lari ngibrit kamu. Bukannya ngeliatin bahwa 1 jam bersamamu serasa semenit. Gak bakalan kayak begitu. Gak bakalan ada ceritanya. Saya liatin kenapa langit kelihatan redup di waktu malam, karena ternyata semua cahaya bintang ada di matamu. Andai kamu tahu berapa banyak setan-setan yang lagi ngipasin kamu berdua, teman-teman saya sekalian. Andai kamu tahu, gak akan ada keindahan dalam hal-hal yang seperti itu. Karenanya kemudian, dah ikut aja apa yang sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saran saya, adik-adik yang kepengen punya rumah tangga yang bagus, jangan pacaran. Yang sekarang sedang berada dalam hubungan pacaran, segera putuskan. Setuju? Ya ngomong setuju ibu-ibunya. Yang masih dalam hubungan pernikahan, dalam pacaran, mikir. Udah gak usah kebanyakan mikir, adik-adik sekalian. Gak usah kebanyakan mikir. Atas nama cinta aku sampaikan padanya. Ya beneran. Saya sayang sama kamu. Cinta yang kamu bilang itu, cinta yang gak bisa nih, gak sama dia nih. Ngeliat piring inget dia. Suka makan ternyata ya. Lihat piring inget dia. Yang cinta-cinta yang kayak gituan itu, adik-adik saudaraku sekalian saya muliakan, itu adalah cinta yang fana. Cinta yang asmara-asmara kayak begitu tuh, itu teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, ada batas waktunya, ada expirednya, ada kadaluarsanya. Dan ketika ia datang menggebu-gebu, nanti akan berbalik rasanya kepadamu juga dengan menggebu-gebu. Bermula dengan cinta yang dalam, berakhir dengan benci yang dalam. Sesuatu yang berlebihan akan berbalik dalam waktu cepat ataupun lambat. Lambatnya berapa lama? Paling 10 tahun gak nyampe. Beneran dah. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Yang diawali dengan aku tak sanggup hidup tanpamu, berakhir dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Cinta-cinta yang kamu pikir cinta itu, adik-adik, yang karenanya saya berkata segera putuskan, itu adalah cinta monyet. Kalau cintanya habis tinggal cinta yang kamu pikir sekarang kamu sedang berbunga-bunga, itu adalah cinta mati. Kalau cintanya habis tinggal mati. Dah, adik-adik saudaraku sekalian, enggak itu yang Allah inginkan darimu. Ayolah, jadilah perempuan-perempuan akufa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya tadi. Jadilah perempuan-perempuan berkelas, adik-adik saudaraku sekalian. Jadilah perempuan-perempuan berkelas. Saya mungkin tidak cantik, akan tetapi saya hambanya Allah. Saya tidak akan
mencari cinta siapapun dengan mengorbankan cinta saya kepada Allah. Gitu. Saya memang tidak kaya, tapi tenang, bersama dengan saya ada Zat yang maha kaya. Saya tidak akan pernah meninggalkannya. Dia akan selalu ada di hati saya, mendasari segala sesuatu yang saya lakukan. Gitu. Untuk perempuan-perempuan yang seperti ini, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan persembahkan baginya seindah-indah suami yang juga dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah maksudkan dalam firman-Nya, at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik, laki-laki yang baik-baik untuk perempuan yang baik-baik. Kalau kamu kemudian caranya dengan gimana bisa dapat pacar yang paling kaya, paling keren, paling begini, paling begitu, paling populer, paling bisa banyak ngasih jajan sama kamu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau hanya ada dunia dalam hatimu, berarti kamu kehabisan. Berarti kamu adalah perempuan-perempuan yang gak benar, perempuan-perempuan matre yang ada lagunya tuh ke laut aja. Sama orang dunia aja kita disuruh ke laut. Padahal nelayan bukan, disuruh pergi ke laut ya. Ya Allah, ya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan. Nah, untuk perempuan-perempuan yang seperti ini, Allah juga udah bilang al-khabithatu lil-khabithin. Perempuan-perempuan yang nggak benar bakalan buat laki-laki yang nggak benar. Wal khabithina lil khabithat. Laki-laki yang nggak benar, laki-laki bejat buat perempuan-perempuan bejat. Naudzubillah min dzalik. Makanya, ayo teman-teman saya sekalian. Tapi Ustazah dulu saya bejat. Nggak usah dulu-dulu. Sekarang nih, Allah mau lihat. Nggak usah ngomongin masa lalu. Biarkanlah masa lalumu kelam, asalkan sekarang penuh dengan cahaya. Jangan biarkan dulunya kamu pernah benar, sekarang jadi perempuan nggak benar. Nah itu jangan sampai terjadi sama kita, gitu kan? Jadi teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, mulailah pernikahanmu dengan cara yang benar. Konsepnya mesti benar duluan. Jadi apa nih konsep yang benar dalam pernikahan? Saudara sekalian, kalau kita bahas pernikahan, maka kita akan bahas bahwa konsep pernikahan dalam Islam adalah membentuk generasi yang Islami, membentuk generasi yang akan menjadi hamba-hambanya Allah SWT, membentuk generasi yang akan menjadi umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang layak dibanggakan oleh Nabi. Nabi udah bilang, tanakahu taktsuru fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Ini niat kita dalam nikah. Ini konsep pernikahan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Nabi Muhammad, konsep pernikahan apaan? Memperbanyak umatnya Nabi Muhammad. Konsep pernikahan menurut Allah Subhanahu wa taala memperbaiki generasi. Kan begitu? Membuat generasinya jadi generasi yang benar gitu. Dan Nabi Muhammad alaihissalam sama nih, biar banyak umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Tanakahu taktsuru. Kata Nabi Muhammad, nikah kalian nikah terus punya anak yang banyak dah. Kenapa gitu Rasul? Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari akhirat nanti. Aku akan berbangga dengan kalian. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad dikasih banyak hal loh sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu dikasih orang pertama masuk surga, dikasih predikat orang pertama masuk surga. Nabi Muhammad dikasih sama Allah SWT hadiah berupa kunci surga. Kunci surga Nabi Muhammad yang pegang. Nabi Muhammad dikasih bendera namanya Liwaul Hamd. Nabi-nabinya Allah hanya akan berada di belakang Nabi. Namun bersama dengan kebanggaan Nabi, bersama dengan karunia-karunia yang Allah berikan kepada Nabi, Nabi Muhammad bilang, Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Saya adalah pemimpin seluruh umat manusia, tapi saya enggak bangga. Saya enggak bangga, kata Nabi. Dijadikan pemimpin seluruh umat manusia, Nabi enggak bangga. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr. Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Saya enggak bangga. Kunci surga saya yang pegang, wala fakhr. Saya enggak bangga dipegangin kunci surga. Jadi orang pertama
masuk surga, jadi pemimpin manusia seluruh umat dari sejak zaman Nabi Adam sudahnya. Enggak bangga Nabi Muhammad SAW. Yang dibanggain Nabi apaan? Kita. Yang dibanggain sama Nabi, yang bisa bikin Nabi Muhammad bangga, girang, senang, bangga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa tuh? Inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan kalian di hari akhirat nanti. Dengan kalian, dengan kita. Maka teman-teman saya sekalian, menikah adalah membentuk generasi yang pantas membuat Nabi Muhammad tersenyum di hari akhirat nanti. Masakah untuk tujuan semulia itu kamu mencemarkannya dengan perbuatan-perbuatan yang mendekati kepada zina yang sudah dilarang sama Allah Ta'ala? Jangan kotori bingkai rumah tanggamu dengan hal-hal yang dapat mencemari kemurnian pernikahan. Menikahlah karena nikah adalah sebuah ibadah. Pendekatanmu kepada Allah, pelaksanaanmu terhadap perintah Allah, pelaksanaanmu terhadap perintah Nabi Muhammad, pendekatanmu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu tujuan pernikahan. Ini konsep pernikahan dalam Islam. Makanya teman-teman saya sekalian, sebagai sebuah ibadah, nikah nih sebagai sebuah ibadah, dia harus memenuhi standar ibadah seperti mana yang lain-lainnya. Baik, maksudnya gimana nih? Gini nih, ibadah itu buat diterima, semua ibadah buat diterima harus benar dua hal. Apa itu? Pertama, niat, dua cara. Ibadah, apapun ibadahnya mesti benar kedua-duanya. Kalau benar dua-duanya baru pantas diterima. Nah, nikah nih sebagai sebuah ibadah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Nabi Muhammad, bikin kita pantas dicinta sama Allah, bikin kita pantas membuat senyum Nabi Muhammad di hari akhirat nanti. Apalagi nilai ibadah lebih besar daripada itu? Berarti kan ibadah. Betul apa enggak? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan itu bisa. Sama halnya dengan kamu sholat, nyari ridhonya Allah. Kan gitu ya? Sama halnya dengan kamu baca sholawat, nyari ridhonya Rasulullah. Kan gitu? Nah, nikah tuh kalau benar, kalau diterima, pantas untuk menjadi sesuatu hal membuat Allah ridho, membuat Nabi Muhammad ridho sama kita. Nah, ini teman-teman sekalian, sebagai sebuah ibadah mesti benar dua-duanya. Sama halnya kayak puasa, sama halnya kayak sholat, sama halnya kayak belajar, sama halnya kayak baca Quran. Itu mesti benar dua-duanya. Apa itu? Pertama mesti benar niatnya, yang kedua mesti benar caranya. Ada orang sholat jam segini, usolli sunnat tahajjud rakaatain lillahi. Allahu akbar. Diterima? Kenapa gitu? Salah niat. Jam segini Mpo, bukan waktunya tahajud. Jam sekarang waktunya usolli sunnat rakaatain Idul Adha. Ini bukan lebaran sekarang. Kan sama aja tuh, sholat Id juga sama-sama pagi. Iya, tapi sekarang bukan hari lebaran. Sekarang bukan tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kamu nggak boleh. Nah, syaratnya sholat itu baru benar kalau yang pertama bagus atau benar niatnya. Yang kedua mesti benar caranya. Sholat tuh baru layak diterima, pantas diterima itu kalau benar caranya. Pakai ruku, pakai takbir, takbirnya Allahu Akbar, nggak boleh ganti dengan Allahus Somad. Allahus Somad. Kenapa begitu? Ani demen sama Ustadz Abdul Somad. Lain itu urusannya. Lain urusannya ya. Kita demen semua mau Ustadz Abdul Somad, tapi nggak boleh ganti Allahu Akbar, Allahus Somad. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, harus caranya pas. Caranya mesti pas. Takbirnya mesti
nggak boleh jungkel. I'tidalnya mesti benar, sujudnya mesti benar, kan gitu ya. Semua gerakan-gerakannya mesti benar, nutup auratnya mesti benar, kiblatnya mesti benar, waktunya mesti benar. Itu kalau udah sesuai caranya, nah baru nih pantas buat diterima sama Allah. Segitunya aja, nanti Allah lihat-lihat, nih saya terima apa enggak ya sholatnya. Nah hatinya nggak bener nih, nggak khusyuk nih. Nah ini dia nih teman-teman sekalian saya muliakan. Tapi ini memang dua-duanya mesti benar, niat sama cara. Niat sama cara. Makanya kalau kita lihat ini rumah tangga saya berantakan begini nih, ya pasti ada yang salah nih di antara dua-duanya. Salah satunya dari dua-duanya atau dua-duanya salah. Pertama niat, kedua cara. Jadi teman-teman saya sekalian, nikah juga gitu sebagai sebuah ibadah. Nikah dalam Islam sebuah ibadah, bukan mau nyari cinta, bukan mau nyari ada orang nanggung nafkah saya, nggak gitu, kayak gitu. Bukan mau cari daripada ditanyain mulu sama orang kapan kawin, udah aja deh ada yang lamar, udah deh kita kawin. Ada yang mau sama saya, alhamdulillah, daripada dilaletin. Sedikit sekalian saya muliakan, jangan nikah karena itu. Kamu lebih berhak untuk lebih daripada itu. Kamu lebih berhak untuk memiliki niat-niatan yang lebih tinggi daripada itu. Jadilah perempuan berkelas, teman-teman sekalian, yang menikahnya karena Allah. Ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillah wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nyari ridhonya Allah, nyari senyumnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah ini, jadi niatnya mesti benar dulu. Lillah wa li rasulih. Tuh niatnya nikah. Saya nikah pengen jalanin sunnahnya Nabi Muhammad, yang katanya Nabi Muhammad, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah jalan hidupku, siapa yang tidak suka terhadap konsep pernikahan maka dia tidak termasuk golonganku. Ini maksudnya hadis ini bukan kalau nggak nikah berarti nggak termasuk dari golonganku, salah ya. Siapa yang nggak suka terhadap konsep pernikahan? Siapa yang nggak suka terhadap konsep pernikahan, terhadap model pernikahan? Ribet ya nikah ya. Ya ampun, ribet banget nih nikah nih. Kenapa sih dalam Islam ada konsep pernikahan? Walaupun dia nikah, berarti dia ragib. Dia nggak suka terhadap konsep pernikahan. Ada lagi ada orang nggak nikah, tapi sih dia sebenarnya kalau ada yang lamar, cocok, sesuai, bismillah. Cuman belum ketemu aja, belum datang aja, kan gitu ya. Nah kalau yang kayak begini berarti nggak termasuk di antara orang yang raghiban sunnati tadi ini. Sebab dia memandang bagus kok konsep pernikahan, cuman belum datang jodohnya aja, belum datang orang yang tepat aja. Tapi adik-adik saya sekalian, jangan pilih-pilih. Oh enggak yang no, kenapa? Hidungnya kurang simetris lah. Ya ampun, jangan gitu sebabnya gitu ya. Mau gak saya nggak suka sama dia gitu. Kenapa nggak sukanya? Karena dia ada jambang, tinggal potong, tinggal cukur, ribet bener dah. Jangan gitu ya. Jadi kalau ada yang minta, ada yang lamar kamu, ada yang deketin kamu, serius, begitu kan ya? Dia udah datang ke rumahmu, istikharahin. Tapi teman-teman saya sekalian, hati-hati, istikharah ini sebelum datang rasa. Kalau udah kamu datang perasaan, yang datang nanti bukan hasil jawaban istikharah. Akan tetapi memorimu itu sendiri yang udah penuh sama dia, jadinya keluar dalam mimpimu. Gitu. Lagi ngomong-ngomongin gitu kan, kamu mau ulang tahun loh, mau hadiah apaan? Mikir hadiah apaan ya? Lewatin toko bunga, kayaknya bagus juga nih. Ada yang mempersembahkan bunga.
Pengen tahu rasanya kayak apaan? Sehingga sekalian, malamnya istikharah, ngimpinya ya Allah, ya Allah. Jadi jangan istikharah sesudah datang rasa. Habis sudah terlanjur gimana ya Ustazah? Kayaknya saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau gitu yang istikharah jangan kamu. Siapa? Orang tua kamu. Orang tua saya juga udah datang rasa sama dia. Hah? Ribet bener. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman saya sekalian, istikharahlah sebelum datang perasaan. Ustazah kalau udah terlanjur datang perasaan perlu istikharah apa enggak? Udah mantep semuanya nih, sekeluarga besar, pencang-cingnya, bagus semuanya udah pada mantep dah. Paman-paman, ponakan-ponakan semua udah setuju gitu. Itu ngapain juga minta persetujuan ponakan? Terus gimana nih Ustazah? Perlu istikharah apa enggak? Perlu. Kenapa gitu? Karena yang dicari bukan mantapmu, yang dicari mantapnya Allah. Yang dicari bukan maumu, yang dicari maunya. Yang dicari bukan persetujuan orang, tapi yang dicari persetujuan Allah. Kamu nggak tahu, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Berapa banyak perkara yang kamu sukai ternyata nggak bagus buat kamu. Berapa banyak perkara yang kamu maui ternyata nggak bagus. Berapa banyak perkara yang kamu benci ternyata bagus bagi kamu. Kita nggak tahu, yang tahu adalah Allah. Maka serahkan segala urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah diistikharawin hasilnya bagus, bismillah, jangan kelamaan. Jangan kelamaan. Nah, saya juga sering ngajarin caranya istikharah yang gampang. Yang gampang istikharahnya. Gimana tuh? Sholat 2 rakaat sebelum tidur. Kalau udah beneran ngantuk sholatnya, jangan masih mau buka Instagram, masih mau nonton TV, masih mau ngerjain yang lain-lain, masih mau telepon, masih mau apa segala macam, kamu istighfar jangan, gitu ya. Jadi udah beneran mau tidur, emang udah ngantuk mau tidur, baru tuh sholat 2 rakaat, habis wudhu tentu aja, sholli sunnatal istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Habis selesai salat baca doa istikharah yang banyak terdapat di kitab-kitab Mukhul Ibadah, Majmu' Syarif dan lain sebagainya tuh. Ada tuh doanya di sana, Allahumma in kana hadzal amr khairun fi dini wa dunya wa ma'ashi wa akibati amri fa yassirhu li wa qaddirhu li ila akhir doa. Dia baca artinya juga biar kamu mantep kalau kamu nggak ngerti bahasa Arab. Ya Allah, kalau saya nikah sama dia bagus buat saya, bagus buat dunia saya, bagus buat akhirat saya, bagus buat orang di sekeliling saya, keluarga saya, segala macam semuanya nih, bagus di masa sekarang, bagus di masa yang akan datang. Ya Allah mudahkan, ya Allah lancarkan, ya Allah kasih petunjuk pada saya. Ya Allah kalau emang nggak bagus nih saya nikah sama dia nih, ya Allah, gitu kan, jauhkan, hindarkan, dan jangan beri kepada saya kemudahan untuk bisa melaksanakan pernikahan. Gitu. Habis gitu teman-teman saya sekalian. Makanya penting buat nggak punya rasa kan. Doanya kayak begitu. Ntar kalau udah terlanjur punya rasa, tapi jangan ya Allah. Jadi nggak enak nih. Makanya sebelum kamu punya rasa apa-apa terhadap orang yang datang padamu, habis gitu kemudian doa begini, teman-teman saya sekalian, dengerin saya. Pakai bahasa Indonesia aja. Kan habis selesai sholat. Kalau dalam sholat nggak boleh doa ini dibaca. Habis selesai sholat, kamu doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya minta petunjuk padamu. Lah datang lamaran Fulan bin Fulan al-Fulani, minta saya nggak tahu bagus apa enggak saya kawin sama dia, ya Allah. Ya Allah, kalau emang bagus saya kawin sama dia nih, tolong kasih petunjuk di mimpi saya berupa warna putih atau warna hijau. Ya Allah, kalau emang gak bagus saya nikah sama dia, ya Allah tolong kasih petunjuk sama saya. Saya melihat dalam mimpi saya warna merah atau warna hitam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillah. Awali dengan salawat, akhiri dengan salawat. Habis itu dalam keadaan punya wudhu, kamu tidur menghadap ke arah kiblat dan nggak usah kebanyakan mikir apa-apa, berusaha tidur dalam keadaan berzikir, berusaha tidur dalam keadaan istighfar, berusaha tidur dalam keadaan bersolawat.
gitu ya, dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Tidur, insya Allah mimpi. Kalau malam itu kamu nggak bermimpi sesuatu yang menjadi petunjuk, ulangin lagi besok malam. Awali dengan malam Jumat kalau bisa, kalau enggak nggak apa-apa malam-malam yang lain. Kalau besok malamnya nggak mimpi lagi, ulangi lagi 3 malam, 4 malam, 5 malam, 6 malam, 7 malam. Insya Allah nggak sampai datang 7 malam kecuali kamu akan bermimpi. Kamu akan bermimpi. Dan tolong warnanya jangan diganti-ganti sesuai selera. Ya Allah, kalau bagus pink deh ya Allah. Nggak pakai. Kalau bagus putih, hijau. Kalau nggak bagus, dah itu. Terus mimpinya apa Ustazah? Nah itu suka-suka Allah. Ya, terserah Allah yang mau ngasih mimpi kamu. Tapi kamu akan secara jelas melihat sesuatu yang sesuai dengan warnamu tersebut itu. Bisa jadi kamu melihat kubis, bisa jadi kamu melihat tembok berwarna merah misalnya, bisa jadi kamu melihat awan berwarna hitam misalnya, bisa jadi kamu melihat sendal berwarna putih misalnya, bisa jadi kamu melihat pocong misalnya. Ustazah, saya ngimpinya ada pocong. Itu artinya apa Ustazah? Pocongnya warna putih Ustazah. Ya udah berarti putih, bagus lah. Tapi kan pocong Ustazah nggak terserah, nggak tergantung mimpinya ya. Yang penting warnanya. Nah kan mimpi gitu, doanya kan gitu. Jadi gitu teman-teman sekalian saya muliakan. Kalau udah diistiarohin bagus, bismillah. Jangan kelamaan. Terus juga jangan kamu takut. Waduh, hasilnya jelek, ntar kagak ada yang lamar saya lagi. Ini aja udah saya tungguin 30 tahun baru ada yang lamar. Kalau kemudian datang 30 tahun lagi, apa enggak saya akan umur 60 tahun? Ya gitu teman-teman saya sekalian. Bismillah, kalau kamu tolak seseorang karena Allah, Allah akan persembahkan ganti. Datang lagi yang berikutnya, berarti ini yang hasil pilihan Allah. Belum. Istikharah lagi. Terus saja, insya Allah mudah-mudahan akan datang, akan dapat orang yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau orang tersebut diinginkan sama Allah, belum tentu rumah tangganya nggak ada masalah. Yang namanya orang berumah tangga tuh teman-teman saya sekalian, itu kayak orang naik sampan ke dalam lautan, ke atas lautan. Masuk lautan tuh, naik sampan berduaan. Lautan itu kalau dilihat dari jauh cakep. Kamu belum berlayar aja. Kalau udah berlayar sampai ke tengah-tengah, ngeri, macem-macem. Ada ombak gede, ada hiu, ada bisa jadi ada badai, bahkan bisa jadi ada tsunami, teman-teman saya sekalian. Itu yang namanya lautan. Jangan dengerin cerita tentang lautan dari orang yang berada di tepian pantai. Cari tahulah tentang lautan dari para pelayar. Mereka akan menceritakan kepadamu tentang hakikat pantai yang sesungguhnya. Jangan cari tahu tentang pernikahan dari orang yang bahkan belum kawin. Kawin aja belum, dia bisa cerita apaan tentang kawin, betul nggak? Nah, tapi carilah tahu tentang pernikahan dari orang-orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan dalam pernikahan. Siapa itu? Ibumu, orang di sekelilingmu. Tapi kalau bisa dari orang-orang yang memang sudah memiliki ilmu dalam pernikahannya, biar dia bisa merumuskan untukmu nasihat-nasihat yang baik. Salah satunya yang akan saya bacakan pada apa yang disampaikan oleh Asma bintu Khadijah dalam pernikahannya. Ya teman-teman saya sekalian, sekali lagi yang saya sampaikan tadi ya, pernikahan itu mesti bagus di niatnya buat ibadah, niatnya buat ibadah. Sebab suamimu, seperti katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, teman-teman saya sekalian, Nabi Muhammad bilang fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Ucapan Nabi kepada seorang perempuan. Ada seorang perempuan bijaksana, pintar, masya Allah. Nanya sama Nabi beberapa hukum fikih.
Habis selesai nanya, Nabi kemudian balik nanya sama dia, amutazawijah anti? Kata Nabi, adakah kamu adalah seorang perempuan yang sudah menikah? Perempuan tersebut bilang, bala ya Rasulullah, ana imra'atu fulan ibn fulan. Betul wahai Rasul, saya adalah istrinya fulan. Sebutin namanya sama dia, nama suaminya, kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian nanya, nih ya, tiap kali saya sampaikan hadis ini, atau bahkan tiap kali saya baca hadis ini, saya selalu terbayang-bayang, ya Allah, gimana kalau kita yang ditanya sama Nabi? Gimana kalau kita yang ditanya sama Nabi? Nabi itu selalu ingin tahu keadaan umatnya. Jadilah Nabi sesudah perempuan ini bertanya permasalahan-permasalahan fikihnya, Nabi nanya, amutazawijah anti? Adakah kamu sudah menikah? Kata Nabi gitu. Kalau kita nih ditanya juga sama Nabi nih, para istri, kamu satu hari misalnya gitu ya, bayangin satu hari kamu ketemu Nabi, kamu nanya berapa permasalahan sama Nabi. Habis itu kemudian kamu ditanya sama Nabi, amutazawijah anti? Adakah kamu sudah menikah? Kita bilang, bala ya Rasulullah, ana imratu Ahmad binti Haddad. Saya adalah istrinya suami saya. Jadi sekalian, saya takut aja sebut namanya lengkap ntar pada googling. Saya akan pencemburu orangnya. Jadi teman-teman sekalian, disebutin nih nama suaminya depan Nabi Muhammad SAW. Nabi balik nanya. Dan kalau kita yang ditanya juga Nabi akan balik nanya, kaifa anti bih? Kata Nabi, bagaimana kamu terhadap suamimu? Bagaimana cara kamu memperlakukan suamimu? Ini kita kalau ditanya kayak begitu sama Nabi, kita nggak bakalan bohong. Betul atau enggak? Kira-kira jawaban kita kayak gimana? Doain ya Rasul, berat belumnya jadi bini. Kira-kira jawaban kamu seperti apa, teman-teman saya sekalian? Abisnya gitu tuh Rasul. Gitu kali ya. Abisnya gitu sih Rasul. Saya sering dinasehatin, katanya perlakukan suami itu kayak Sayyidah Khadijah memperlakukanmu ya Rasulullah. Tapi kan ada suami saya nggak kayak kamu Rasulullah. Ya Allah, ya. Kaifa anti bi, kata Nabi. Siapkan jawabanmu, wahai teman-temanku sekalian. Siapkan jawabanmu. Kalau Nabi nanya bagaimana kamu, bayangkan kamu ditanya sama Nabi Muhammad, bagaimana kamu terhadap suami? Karena itu adalah pertanyaan Nabi kepada siapapun perempuan yang mengaku sebagai umatnya. Kaifa anti bih? Bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Perempuan tersebut kemudian menjawab, ya Rasulullah, saya berusaha untuk berbuat baik padanya semampu saya. Saya hormati dia, saya jadikan dia di atas kepala saya, wahai Rasul. Saya muliakan dia, wahai Rasul, semampu saya. Nah kan kalau kita bisa jawab kayak begitu enak. Betul nggak? Saya nggak pernah ngomong kasar sama dia Rasul. Saya selalu berusaha untuk patuh padanya. Saya sayangi dia, saya hormati dia semampu saya ya Rasulullah. Saya akan berusaha membahagiakan dia semampu saya wahai Rasul. Enak kan kalau kita bisa jawab begitu? Sebab Nabi ternyata ketika mendengar ucapan perempuan tersebut tersungging senyum di bibirnya. Maka ketika kamu dapat menjawab yang sama dengan perempuan tersebut, Nabi pun akan juga menyunggingkan senyumnya padamu. Saudaraku sekalian, jika selama ini kamu berbuat hal yang sama kepada suamimu seperti perempuan tersebut telah berbuat kepada suaminya, maka kamu akan menjadi seorang perempuan yang menyunggingkan senyum di wajah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Fanduri ilaihi fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul apa yang kamu lakukan terhadap suamimu.
Sesungguhnya suamimu adalah jalan surga atau jalan neraka bagimu. Kamu taat sama dia, kamu hormat sama dia, kamu muliakan dia, itu adalah jalan surgamu. Kamu durhaka padanya, kamu sakiti hatinya, kamu bikin dia merasa rendah di hadapanmu, kamu gak pernah hormat, kamu gak pernah sayang, kamu gak pernah cinta, kamu gak pernah peduli sama dia, maka itu adalah jalan neraka bagimu. Itu makna ucapan Nabi. Makanya hati-hati wahai para istri, sebab kunci surga mau dipegang sama suami. Dia akan menjadi saksi paling kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana akhlakmu di atas muka bumi ini. Dia akan menjadi saksi paling kuat di hadapan Allah di hari akhirat nanti tentang bagaimana kamu memperlakukan kunci surgamu. Makanya mesti benar-benar deh kita belajar biar jadi istri yang salehah. Insya Allah. Habis kita benerin niat, nih ya, kita liatin suami kita adalah kunci surga kita. Kita liatin suami kita adalah jalan surga kita. Jadi lebih enak teman-teman sekalian jalanin kehidupan. Karena niat kan urusan kita. Betul apa enggak? Niat urusan kita. Kalau niatmu bersedekah bagus, kamu nggak peduli orang yang kamu sedekahin itu perlakuannya seperti apa. Betul apa enggak? Nyari surga kita kok, kita udah sedekah nih. Orang yang nggak tahu sekalipun nggak masalah kok. Iya yeah. Kita udah bener nih. Ya Allah pengen sedekah karena kepengen nih biar dapat pahalanya. Udah disampaikan begini begitu pahalanya sedekah. Bismillahirrahmanirrahim, kita sedekahin. Orangnya akan memperlakukan apa sedekahmu atau orangnya akan berterima kasih apa enggak dan lain sebagainya, itu urusan dia, urusan kita sedekah. Karena sedekah adalah sebuah ibadah. Maka teman-teman sekalian, demikian pula dengan kalau kita niat pernikahan kita adalah sebuah ibadah kepada Allah, perlakuanmu kepada suamimu adalah sebuah ibadah, kamu gak akan peduli seperti apa perlakuan suamimu terhadapmu. Kamu senyum-senyum aja. Mau dia cemberut, mau dia bentak, mau dia apa, urusan senyummu ini adalah ibadah, teman-teman sekalian. Jika Nabi Muhammad bilang ibtisamak ala wajhi akhikal mu'min sadaqah, senyummu di wajah seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslimah adalah sedekah, bagaimana pula dengan senyummu terhadap seseorang yang kunci surgamu berada di tangannya? Bukankah akan jadi sedekah yang melipat ganda? Lampunya mati. Kenapa? Lagi senang-senangnya. Lagi seru-serunya. Buat yang streaming mohon maaf nih, lampunya lagi mati. Coba kita akan lihat seperti apa kelanjutannya. Kalau saya ngomong gini, suaranya sakit. Ya dengar sih yang belakang. Ini mati semua atau mati di masjid aja? Dari PLN ya kali apa? Ini lampunya terdiri dari barisan istri-istri. Alhamdulillah. Kalau saya teriak gitu? Berdiri kali saja. Kalau berdiri kedengaran. Ya, mana suaranya kecil lagi ya? Jadi teman-teman, terus ngapain sambil lampunya nyala? Nungguin sambil lampunya nyala. Selamat aja. Oke deh. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah. Tenang aja ya, kita mah kalau dikasih ujian kecil-kecilan aja.
Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, sampai mana tadi? Iya, kalau senyum sama orang biasa aja bernilai sedekah, apatah lagi senyum kita di hadapan kunci surga kita, begitu kan? Nah jadi udah, kita nggak usah peduliin seperti apa perlakuan dia sama kita, fokusnya sama bagaimana perlakuan kita sama dia. Karena itu ibadah kita sendiri teman-teman sekalian, itu adalah ibadah kita sendiri. Kita udah senyum sama suami kita, dia nggak balas senyum kita, kita pahalanya udah ketulis. Tenang aja, urusan dia nggak senyum, urusan antara dia sama Allah, urusan antara dia sama catatan ibadah dia sendiri, kan enak. Jadi kalau orang yang niat nikahnya itu adalah buat ibadah, kalau misalnya suaminya lagi menyenangkan, ya ampun, emang surga mah nyenengin banget dah. Emang pantes-pantesnya surga tuh kayak gini nih, ya Allah, bikin enak hati, bikin seneng hati, kan begitu ya? Yeah. Kalau suami kita lagi nyebelin, emang surga mah berat. Masuk surga nggak gampang, butuh perjuangan. Sahabat-sahabat tuh sampai berjuang di medan peperangan, kehilangan nyawa, kehilangan anggota tubuh. Nah kita kan cuma tinggal di omelin doang, masih lebih ringan, betul? Betul. Insya Allah. Jadi kalau lagi dimarahin, lagi disebelin, lagi nggak enakin, lagi izin nggak dikasih, udah. Emang surga nggak mudah, emang surga nggak gampang. Jadi nggak apa-apa. Udah kamu jangan keluar, kamu di sini aja, di rumah aja, beresin rumah, nggak usah hadir ngaji, nggak usah begini, nggak usah jalan, nggak usah gini. Makasih bang. Kan begitu ya? Gitu. Maaf ya, saya bulan ini ngasih kamunya nggak banyak, nggak apa-apa bang, makasih bang. Kunci surga loh itu. Suamimu buat orang lain bisa jadi bukan siapa-siapa, tapi bagimu dia adalah kunci surga. Hati-hati sama kunci surga, hati-hati sama kunci surga. Jadi niatnya gitu, niatnya gitu. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua, caranya mesti benar. Nah caranya mesti benar nih gimana? Yuk kita dengerin nih apa yang disampaikan sama Sayyidah Asma bintu Kharijah. Mana ya? Sayyidah Asma bintu Kharijah kepada putrinya ketika beliau diboyong untuk menuju kepada pernikahan. Teman-teman saya sekalian, katanya Sayyidah Asma bintu Kharijah kepada anaknya, wahai putriku. Siapa nih Asma bintu Kharijah? Seorang perempuan tabi'in, wanita sangat solehah, bijaksana, seorang ustazah, seorang hubabah, seorang yang sangat bijak, perempuan pandai. Saudara sekalian, beliau memberi nasihat kepada putrinya ketika putrinya akan menuju kepada rumah suaminya untuk dinikahkan, hari pernikahan, di hari pernikahan. Sedikit sekalian saya melihatkan, nasihatnya perempuan-perempuan bijaksana ini nggak sama sama nasihatnya perempuan-perempuan yang nggak banyak mikir. Biasanya kalau perempuan nggak banyak mikir, urusannya cuman yang bajunya yang benar, kamu harus ini, harus itu, gitu ya. Nanti kalau di hadapan suami kamu mesti masaknya yang bagus. Itu juga benar, itu juga benar. Tapi kan perkara-perkara yang lebih bahir. Nah, ini ketika ada seorang perempuan solehah memberi nasihat kepada putrinya di hari pernikahannya, beliau bilang nih, ini saya bacain ya dari Muhasabah Cinta. Karena teman-teman saya sekalian, urusan pernikahan ini sebenarnya saya udah bahas di sini nih, di buku ini nih, di Muhasabah Cinta nih. Saya tulis buku ini karena banyaknya orang curhat sama saya, nggak sanggup saya. Termasuk juga buat diri saya sendiri juga. Kalau lagi lupa saya baca aja dah bukunya, saya tulis sendiri sampai nggak percaya gitu rasanya.
Karena iya ya, kok bisa lupa sama yang ditulis sendiri gitu. Kalau lagi pegel-pegel sama suami, emang ustazah ada pegelnya juga? Iya lah. Ada lautan. Pasti ada hiunya. Wahai putriku, kata Asma bintu Kharijah, telah tiba saat bagimu keluar dari sarang kenyamanan yang selama ini kau tempati, menuju sebuah tempat asing yang tak kau kenali. Ustazah Asma bintu Kharijah ngomong bahasa Indonesia? Enggak ya, beliau nulisnya bahasa Arab. Ini saya terjemahin. Kan kalau saya tulis bahasa Arab kagak ngerti. Wahai putriku, telah tiba saat bagimu keluar dari sarang kenyamanan yang selama ini kau tempati bersama orang tuamu, menuju kepada sebuah tempat asing yang tak kau kenali. Karena nggak pakai pacaran, jadi kan nggak kenal. Tiba saat bagimu putriku keluar dari kebersamaan penuh cinta bersama ayah bunda dan saudara-saudarimu, menuju kepada orang-orang baru, menuju suamimu lelaki asing yang tentu saja engkau tidak terbiasa dengannya sebelumnya. Tuh, karena kawinnya nggak pakai. Putriku, jadilah bumi tempat kembali baginya. Dia akan menjadi langit tempat berteduhmu. Jadilah hamparan, tempatnya merasa nyaman, enak nih goleran di karpet, gitu kan ya, karpet luas. Nah, kamu harus menjadi seperti itu tuh, jadi karpet yang nyaman, yang empuk, permadani itu. Jadi hamparan, tempatnya merasa nyaman. Dia akan menjadi tiang tempatmu berpegang. Bingung-bingung, ada tiang. Lagi terhuyung-huyung, cari tiang, gitu kan ya. Kalau kamu bisa menjadi hamparan tempat dia merasa nyaman, dia akan menjadi tiang tempatmu berpegang. Jadilah budak sahaya yang selalu memberi layanan. Dia akan menjadi budak yang ringan tangan, membantumu tanpa kau minta. Yang benar jadi sahaya, nanti dia akan jadi budakmu juga. Nggak pakai kamu minta, dia bakal tolongin kamu. Teman-teman saya sekalian, asalkan kamunya yang benar jadi sahaya, gitu ya. Bukan berarti jadi sahaya tuh segala atap kamu sikat, rumah kamu kamu cat, nggak gitu. Maksudnya apa yang bikin dia senang, apa yang bikin dia nyaman, gitu kan ya. Kalau dia lagi cerita jangan ditinggalin. Kalau dia lagi ngomong sesuatu dengerin yang benar. Kalau dia ngasih perintah sesuatu kamu kerjain yang enak, gitu loh. Yang penuh cinta, yang nyaman gitu. Jadi saya nggak pernah ngeluh, gitu kan? Nggak pernah ngeluh, nyuruh mulu bang. Nah gitu. Jangan remehkan dia, kata Asma bintu Kharijah. Jangan remehkan dia. Dia akan membencimu. Jangan suka ngeremehin, ngerendahin. Allah, bisa apa sih kamu tuh? Kamu tuh emang nggak jadi apa-apaan gitu sih sama saya. Kamu tuh bisa apa sih sebenarnya? Hati-hati teman-teman saya sekalian. Hati-hati. Jangan remehkan dia. Dia akan membencimu. Makanya seperti yang sering saya sampaikan, ada banyak nih ibu-ibu nih suka dilarang suaminya buat pergi majelis taklim. Kenapa? Karena begitu pulang jadi suka ngeremehin suaminya, mendadak jadi ustazah. Suaminya diceramahin, astagfirullah. Terkutuklah hamba-hamba Allah. Masya Allah. Jangan ya teman-teman saya sekalian. Saya aja berulang kali ngajarin diri saya, ngingetin diri saya bahwasanya di luar kamu bisa jadi Ustazah Halimah, tapi di dalam rumah kamu hanyalah istri dari suamimu. Bukan siapa-siapa di hadapan dia. Nggak ada ustazah atau apaan, gelar-gelar yang jadi dokter, yang jadi profesor, yang jadi dosen, yang jadi apaan. Di rumah kamu hanyalah istrinya. Yang ustazah aja di rumahnya kagak jadi ustazah. Kenapa yang bukan jadi ustazah pulang-pulang ngaji jadi ustazah? Jangan remehkan suamimu.
dia akan membencimu. Jangan menjauhinya, cuek, jauhin dia, gitu ya. Nggak punya kepedulian, nggak tahu dia lagi sakit, apalagi sehat, nggak tahu apa yang lagi dia rasain, nggak peduli sama keadaan dia gitu. Jangan juga, jangan menjauhinya, dia akan melupakanmu. Lupa dia punya istri. Makanya suka ada laki-laki yang kalau ketemu perempuan lain ngakunya belum kawin. Nah itu, jangan-jangan karena istrinya suka jauhin dia, nggak peduli sama dia, sehingga dia rasanya kayak punya istri tapi nggak punya istri. Lupa dia. Pas pulang-pulang, oh iya masih punya istri. Ingatnya pas lagi dimintain duit jajan. Ya Allah. Jika dia mendekat, katanya Asma bintu Kharijah, dekatkanlah dirimu padanya. Kalau suami lagi pengen dekat, pengen ngobrol, pengen cerita, pengen apa aja deh pokoknya gitu ya, nah, dekatkan dirimu padanya. Tapi jika dia sedang ingin menjauh darimu, jauhkan dirimu darinya. Jangan kemudian di saat dia lagi mau ngangkat telepon menjauh. Ya Allah, curigaan mulu. Saudariku sekalian, ingat ya, kamu hambanya Allah, dan untuk itulah kamu harus percaya diri. Gak perlu percaya diri sama diri kamu, bukan, percaya kepada Allah. Udah gak apa-apa. Tapi bisa jadi suami saya nanti naksir perempuan lain, ini apa segala macem, bukan urusanmu juga. Urusanmu adalah menjadi istri yang baik. Begini, jadi sekalian, kamu gak akan dihisab sama Allah. Gak akan ada pertanyaan ntar di hari akhirat. Tahukah kamu bahwa suamimu selama ini sudah berkenalan dengan Fulanah bintu Fulan, punya rumah di sebelah sana? Kamu tahukah? Tahukah kamu selama ini bahwa suami kamu itu sudah bercabang 4? Sudah buka cabang 4? Nggak akan ada pertanyaan. Kamu hanya akan ditanya sama Allah bagaimana caramu memperlakukan dia. Maka jangan fokus sama yang nggak akan jadi pertanyaan bagimu. Fokuslah terhadap apa yang akan menjadi pertanyaanmu, sehingga kamu sudah akan mempersiapkan jawabannya dari sekarang. Gitu kan ya? Itu teman-teman sekalian. Jadi kalau suami kita lagi pengen deket, kita deketin, jangan cuekin. Ada banyak nih para istri-istri nih ya, kalau lagi nggak barengan sama suami, sok sibuk sama suaminya. Kumpul barengan nih sama teman-teman nih, lagi makan, lagi majelis, tunggu bentar ya, saya mesti mastiin nih suami saya udah makan apa belum. Telepon, habis itu alhamdulillah sudah makan. Siapa yang nanya? Teman-teman saya sekalian, dikit-dikit iya sayang, iya Allah, ya Allah. Kalau di depan teman-temannya, begitu di rumah dia malah sibuk pegang HP sama teman-temannya. Gimana sih? Suaminya lagi cerita, iya gimana nih rencana kamu besok? Ngomong sama temennya. Itu salah menempati sesuatu teman-teman saya sekalian. Nggak gitu. Kalau lagi ada bersama dengan suamimu, fokusmu sama suami. Kalau lagi kamu barengan sama teman-teman, fokusmu sama teman-teman. Lagi hadir ngaji kayak begini, fokusmu sama saya. Yang saya yang lagi ngomong, kan begitu ya? Gitu kan? Jangan fokusmu sama suamimu, sibuk aja ya. I love you sayang, I love you sayang. Ntar prakteknya ntar. Ya, kalau suami lagi ingin mendekat, dekatkan dirimu padanya. Kalau suami lagi pengen menjauh, nggak apa-apa, jauhin. Kamu bukan orang nganggur gitu kok, urusan kamu banyak kok, urusin yang lain-lain. Betul? Jadi kalau suami lagi pengen menjauh, ya biarin, udah biarin, nggak usah diusik-usik, begitu kan ya? Sebab jarak itu perlu untuk sebuah kenyamanan hubungan. Ini yang saya mau sampaikan. Banyak orang Jawa dulu suka nasihatin ibunya, ikutlah suamimu bahkan sampai ke lubang semut. Itu nggak sepenuhnya benar ya. Itu nggak sepenuhnya benar, teman-teman saya sekalian. Jadi kalau suami lagi pengen menjauh, biarin jauh. Kalau suami ngajak kamu baru ikut.
Gitu. Kalau suami lagi pengen agak menjauh, mungkin dia lagi ada urusan, mungkin dia lagi ada hal-hal yang sedang ingin dipikirkan. Karena laki-laki sama perempuan tuh beda. Perempuan kalau ada masalah, berbicara adalah salah satu solusi baginya. Betul nggak? Kita kalau lagi masalah nih pengen ngomong mulu. Dia ngomong, tapi gimana ya enaknya nih ya? Aduh, saya bingung nih. Pokoknya ngomong aja. Bahkan nggak ada orang aja ngomong sendiri kan? Saya tahu kenapa ketawa. Kamu berasa kan? Nah, kamu nggak sendiri. Yang ngomong ini juga salah satu. Kita kan lagi ada masalah, ngomong adalah bagian dari solusi. Itu kita, perempuan. Kalau laki-laki, kalau ada masalah, dia nggak akan bicara. Dia nggak suka bicara, action, teman-teman saya sekalian. Diurusin sama dia masalahnya. Ntar kalau udah selesai, baru mungkin dia akan bicara sama kamu. Kalau dia rasa perlu untuk kamu tahu. Gitu. Kemarin tuh bingung banget dah saya, tapi udah kelar sih urusannya. Begini begitu, begini begitu. Nah perempuan nih kadang-kadang suka merasanya, kok dia nggak nganggap saya ya? Waktu dia ada masalah, kenapa dia nggak cerita sama saya? Oh, dia pikir perempuan nafisatul aql waddin. Dia kirain perempuan tuh agamanya setengah, akalnya setengah, makanya dia nggak cerita sama saya. Dia belum tahu siapa saya. Nggak gitu teman-teman saya sekalian, nggak gitu. Emang beda. Ada beberapa perbedaan antara laki-laki sama perempuan. Nah, itu juga harus kamu ngertiin gitu kan. Tipikal seperti apa suamimu, kamu juga harus pelajarin. Tapi yang pasti kalau dia lagi mau dekat silahkan dekat, kalau dia lagi mau jauh silahkan menjauh. Spasi diperlukan, agar kalimat lebih mudah dibaca. Betul nggak? Kalau saya ngomong nggak pakai spasi, nggak pakai berhenti, nggak pakai intonasi, nggak pakai jarak satu kalimat dari kalimat yang lain, teman-teman juga nggak ngerti. Maka demikian pula dengan hubungan rumah tanggamu, harus ada spasinya. Sesaat pergi, sesaat nggak ketemu, sesaat berapa hari nggak ketemu, nggak apa-apa teman-teman saudara sekalian. Malah justru itu merekatkan hubungan, jadi sempet kangen. Kalau tiap hari lihat dia mulu kan kagak sempet kangen. Jadi kalau minta izin buat pergi majelis ilmu, dia nggak izinin, bilangin bang, biarin saya pergi majelis ilmu, biar saya kangen sama kamu. Putriku, kata Asma bintu Kharijah, ya Allah, saya udah bicara 1,5 jam nih. Putriku, jagalah dari suamimu hidungnya. Maksudnya apa? Maksudnya digini-giniin hidung suaminya? Enggak gitu. Jagalah dari suamimu hidungnya. Jangan biarkan ia mencium darimu kecuali wangi. Hati-hati. Walaupun kelihatannya nggak berpengaruh, tapi itu sangat berpengaruh. Kamu pasti nggak mau ketika suamimu melewati restoran keciuman bau ikan asin, dia bilang, inget bini nih. Suka nggak? Ketika dia lewatin tempat pijat, ada bau-bau minyak-minyak gosok, inget bini nih. Nggak enak kan? Ya, nggak enak. Ayo deh. Jadi pastikan teman-teman saya sekalian, itu sesuatu hal yang sangat berpengaruh bagi suami. Karenanya Nabi Muhammad alaihissalam kalau mau masuk rumah, beliau bersiwak, beliau pakai minyak wangi. Padahal beliau udah wangi, beliau pakai itu semua. Kenapa? Aku suka mencium dari istriku bau yang wangi, maka aku berusaha agar istriku selalu mencium dariku bau yang wangi. Jangan gak peduli sama aroma tubuhmu di hadapan suamimu. Ini sangat berpengaruh. Rambutmu keramasin, gigimu sikatin, badanmu mandiin, sabunin, gitu kan ya. Selain daripada beli tuh minyak wangi yang baunya enak, gitu kan. Biarkan ia mencium darimu bau. Jagalah matanya, lebih penting lagi. Jangan biarkan ia melihatmu kecuali cantik, lahir batin. Maksudnya penampilan dijagain. Jangan sampai nih kalau pergi kondangan cakep-cakepnya, kayak katanya Bapak Maria almarhumah dulu. Perempuan di negeri kamu kebalik-balik kali mah. Kenapa Bapak? Kalau pergi kondangan, pergi keluar cakep-cakepnya luar biasa.
bulu mata sampai tingkat-tingkat. Susun-susun ya, kayak langit berlapis-lapis. Kemudian lagi wangi-wangi, cakep-cakep kalau mau pergi kondangan. Tapi kalau di rumah mereka kayak jin. Kata Bapak Mariam, saya nggak lagi ngatain kamu kayak jin ya. Saya bilang, emang jin kayak gimana? Bapak nyeremin. Bapak pernah lihat kagak? Sama, saya bilang, ya Allah, ini jangan sampai kita kayak begitu gitu. Kita nggak harus full make up di hadapan suami, nggak gitu juga. Tapi yang cantik gitu maksudnya, yang rapi, gitu kan ya. Jangan sampai suami datang, mana malam-malam lagi, lampu lagi mati. Kamu dalam kamar, rambut awut-awutan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya ampun, mana baumu obat-obatan semua lagi. Bajunya pakai dasar kelelawar. Begitu suami buka ada teriak ya kan ya. Dikirain suster ngesot. Lagi nyasar di kamar dia. Ya Allah, teman-teman saya sekalian, jagain dohir yang jaga, yang rapi gitu, yang rapi, yang cakep. Kemudian teman-teman saya sekalian, batinnya juga iya, maksudnya secara physically gitu ya, itu juga mesti kelihatan secara dari hal-hal yang bikin kamu cantik secara batin. Artinya apa? Senyummu yang manis, akhlakmu yang manis, kan gitu ya? Yang manis gitu, yang cakep gitu, kelihatan di hadapan suami. Kita tuh kalau senyum nambah loh, lumayan loh. Nah, jadi suguhin kepada suami senyuman terindahmu. Jangan sampai senyum kamu diberikan sama yang lain-lain, orang yang paling pantas kamu senyumin malah kehilangan senyum tersebut. Hati-hati teman-teman sekalian, senyumin. Gitu, suami lagi ngambek, senyumin. Ini gitu ya? Senyum aja. Kalau tanyain, kamu kenapa senyum-senyum gini? Seneng jadi gini apa? Jagalah telinganya. Jangan biarkan ia mendengar darimu kecuali kata-kata manis. Teman-teman sekalian, kamu nggak tahu betapa sangat manisnya ucapan para hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pasangan hidup mereka. Sayyidah Khadijah ngomong sama Nabi Muhammad, ya Allah, ucapan-ucapan yang indah. Katanya Sayyidah Khadijah, inni ya ana wa mali wa nafsi wa ruhi wa hayati laka ya Rasul. Jangankan sekedar harta wahai Rasul, kau harus tahu aku menikah denganmu dan aku persembahkan hartaku, tenagaku, kecantikanku, waktuku, hidupku, nyawaku, bahkan matiku sudah aku persembahkan untukmu ya Rasulullah. Suami digituin kayak gimana kira-kira? Luar biasa. Sehingga sekalian saya melihatkan nabinya Sayyidah Khadijah, ya Allah, ruziktu hubbaha. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, mencintai Khadijah itu adalah karunia yang Allah berikan dalam hatiku. Masya Allah, dia tidak pernah tergantikan untukku. Kata Nabi tentang Sayyidah Khadijah kan kayak begitu. Maka teman-teman sekalian, saya melihatkan Nabi itu kayak begitu. Nabi baik, kata-katanya indah-indah sama istrinya juga kayak gitu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oh, kalau teman-teman baca kata-katanya Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah, ya Allah, ya Allah, meleleh gitu kalau suami kita ngomong begitu. Masya Allah. Sayyidah sekalian, saya melihatkan Sayyidah Fatimah pernah juga bilang, Ali, kamu tahu nggak? Dulu tuh sebelum kita nikah ada loh seorang laki-laki yang saya suka curi-curi dengar tentang dia. Kalau dia pergi perang saya khawatir. Kalau saya dengar dia pergi perang, nggak pernah ketemu, maksudnya nggak ketemu jalan ini apa. Tapi kan memang masa kecilnya barengan. Kalau saya dengar dia pergi perang nih,
saya khawatir, saya sambil doa, mudah-mudahan selamat deh, gitu. Sayyidina Alinya langsung cemberut gitu kan. Saya selalu aja senang kalau dengerin cerita tentang dia. Kalau ayah lagi cerita gitu, Rasulullah lagi cerita tentang saya, berdebar hati saya. Sayyidina Ali langsung, dan kamu nyesel kan Fatimah karena kamu kawinnya sama saya nggak sama dia? Katanya Sayyidah Fatimah, enggak dong, yang saya ceritain kan kamu. Indah banget teman-teman saya sekalian. Padahal mereka tuh kadang-kadang 3 hari 3 malam gak ada makanan yang bisa mereka makan kecuali air putih. Gak ada yang bisa masuk dalam perut mereka dari kemiskinan yang luar biasa. Tapi bisa kata-kata seindah itu loh. Maka saya sekalian, jangan jadikan kemiskinan muka, kesusahan muka, sakit muka, urusan-urusan muka jadi penghalang untukmu romantis kepada suamimu, baik kepada suamimu, siapapun suamimu. Teman-teman saya sekalian, jangan bilang Allah suami saya gak biasa dinali. Nggak gitu. Ntar suaminya juga kalau bilang istri saya pura-pura kayak Sayyidah Fatimah. Teman-teman saya sekalian, Sayyidina Ali ngomong sama Sayyidah Fatimah, aduh, kata-katanya meleleh. Khudit ya'udil araqi bitadriha, ma khift minni ya araq wa araq. Law kunta min ahli al-kitab laqataltu, ma faza minni ya siwaku siwak. Sayyidah Fatimah lagi siwakan, pakai kayu arak, kayu siwak, lagi gitu. Sayyidina Ali liatin. Sayyidah Fatimah, apaan sih Ali lihat-liatin? Sayyidina Ali kemudian bilang, khudit ya'udil araqi bitadriha. Berani-berani bener kamu nih, kayu arak masuk ke mulut istriku Fatimah. Ayo. Berani bener kamu wahai kayu arak, kayu siwak masuk ke mulut istriku. Berani sekali kamu melakukannya padahal saya melihatmu. Law kunta min ahlil kitab laqataltu. Kalau aja kamu adalah yang ada di medan perang, mau itu orang, mau itu binatang, laqataltu, nggak bakalan selamat kamu dari saya. Saya akan bunuh kamu. Saya tebas kamu dengan pedangku. Ma faza minni ya siwaku siwaka. Nggak ada yang selamat dariku sesudah apa yang kamu lakukan itu kecuali kamu wahai kayu siwak. Kamu bisa aja. Ya Allah, indah teman-teman sekalian. Jaga dari suamimu telinganya. Jangan biarkan dia mendengar darimu kecuali kata-kata manis. Hati-hati. Hancurnya kita sebagai istri kebanyakan dari ulah lisan-lisan kita. Jangan ngomong yang bikin hati suami jadi sedih. Jangan ngomong yang bikin hati suami jadi merasa nggak berguna. Jangan ngomong sesuatu yang bikin hati suami jadi kecil hatinya, gitu ya. Apalagi seperti yang Nabi Muhammad sampaikan, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'ait fika khairan qad tahwi biha fi nari jahannam 70 harifa. Kalau ada seorang perempuan berkata pada suaminya, aku tidak pernah melihatmu berbuat baik padaku sama sekali sepanjang usia pernikahan kita. Kamu gak pernah bikin baik sama saya. Kamu gak pernah buat baik sama saya sepanjang usia pernikahan kita. Akan membuat perempuan tersebut terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Lihat. Jangan biarkan ia mendengar darimu kecuali kata-kata yang manis. Sampaikan padanya dan suamimu, kau adalah hadiah Allah terindah yang dianugerahkannya dalam hidupku. Ngomong tuh, bilang suami, I love you. Gitu ya. Suaminya nanyain, kamu salah minum apaan sih? Anakku sayang, nasihat panjang akan sulit diamalkan. Petuah berlama-lama akan menyulitkanmu untuk mencernanya. Karenanya, aku cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuh, udah kita tahu caranya, kita tahu, kemudian niatnya kita tahu, tinggal diamalin. Insya.
Sambil minta sama Allah, ya Allah bimbing, ya Allah bimbing, ya Allah bimbing. Jangan cuma doa, ya Allah suami saya, ya Allah biar dia jadi orang baik dong, ya Allah biar dia jadi orang dermawan, ya Allah. Ganti doanya, ganti doanya, ganti doanya. Ya Allah jadikan saya istri yang baik baginya, ya Allah. Karuniakan kepada saya kesolehan, ya Allah. Jadikan saya perempuan yang bisa masuk surga dari pintu manapun yang aku inginkan, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nabi kan bilang begitu, kalau ada perempuan sholatnya benar, puasanya bagus, kemudian dia taat sama suaminya, dia nanti di hari akhirat boleh masuk dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Nah itu doa kita tuh, itu harapan kita. Makanya minta sama Allah SWT, doa, nggak usah doain suami, doain diri sendiri aja. Ya Allah jadikan saya istri yang baik baginya, jadikan diri saya istri yang baik-baik. Kalau kamu doain suami, jangan yang kembali kepada kita, ya Allah biarin dia baik sama saya. Jangan. Doain aja, ya Allah bahagiakan hatinya, ya Allah selalukan jadikan ia berada dalam jalan taat padamu, panjangkan umurnya dalam sehat, dalam taat, bahagiakan hidupnya ya Allah sebahagia-bahagianya. Jadikan dia seorang hambamu ya Allah yang senantiasa engkau pandang dengan pandangan kasih sayangmu, gitu ya. Nah itu adalah cara kita untuk melatih diri kita agar selalu bisa menjadi hamba Allah yang salehah, insya Allah. Terakhir teman-teman sekalian saya muliakan, kalau masuk rumah baca ayat kursi, itu menghindarkanmu dari penguasaan setan yang berlebihan di dalam rumahmu. Jadi kamu kalau ngadepin suami, ngadepin dia, bukan ngadepin setannya dia. Suami juga minta, biar kalau masuk rumah baca ayat kursi, biar yang dihadapin kamu bukan setan. Sebab kamu kalau lagi dikuasain setan ngeri juga, kan begitu ya. Kamu kalau jadi gampang marah-marah, jadi gampang curigaan apa segala macam, itu bukan kamu. Kamu mah baik, setan lagi menguasain kamu. Nah makanya biar jangan terlalu banyak setan terlibat dalam kehidupan kita, adakan sholat berjamaah dalam rumah, bikin hati adem, bacakan Al-Quran dalam rumah, bacakan dikir-dikir dalam rumah, kalau perlu dalam kamar, sehingga kamarmu, rumahmu menjadi tempat turun hujan rahmatnya Allah SWT. Masuk ke dalam rumah baca ayat kursi, keluar dari rumah baca doa keluar rumah, bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga pembahasannya kepanjangan sehingga tidak banyak waktu bagi saya untuk membalas dan menjawab pertanyaan yang sebegini banyaknya ini. Saya nggak ngerti gimana bacanya ini ya. Gimana kalau semuanya nggak usah ada yang dibaca? Ya, nggak usah ya, karena waktunya udah jam 11 kurang berapa nih? Kurang seperempat ya. Jadi saya putuskan untuk nggak usah baca aja semuanya biar adil. Saya hanya akan tambahkan satu cerita indah. Boleh? Ceritanya disampaikan sama Hubabah Nur di kedatangan beliau yang sebelumnya, bukan yang sekarang. Ketika ada beberapa kawan bertanya kepada Hubabah mengenai hubungan rumah tangga, kata Hubabah, kamu harus selalu baik sama suami kamu, walaupun suami keadaannya seperti apa. Pada awal-awal pernikahan misalnya, kalau kamu tahu ada hal yang kurang baik sama suami, tetap yang baik aja. Nanti akan ada waktunya kok. Kamu akan lihat suami kamu menjadi seperti yang kamu mau. Yang sekarang jadilah seperti yang dia mau. Nasihat beliau kepada kami, putri-putrinya. Seenggaknya kita ngerasa jadi putri-putrinya ya. Beliau bilang, di kampung saya dulu ada orang, jadi sekeluarga, si laki-laki ini di keluarga tersebut itu ada usaha milik bersama, perusahaan milik bersama dipegang sama anak laki-laki, misalnya anggaplah yang nomor 5 gitu ya, anggaplah seperti itu misalnya gitu, dipegang sama anak laki-laki yang nomor 5. Dia punya istri, punya anak-anak, usaha keluarga. Satu hari si bapak ini meninggal dunia,
meninggalkan istri dan anak-anak. Yang mana sekeluarga besar nih, kakak-kakaknya dia, abang-abangnya dia, dan anak-anak mereka semuanya, itu tergantung sama perusahaan ini yang sekarang banyak juga dipegang keikutsertaan si istri dalam mengelola perusahaan tersebut. Lagi pula jadi ribet urusan warisan, urusan yang lain-lain kalau si istri ini kawin sama orang lain. Kan begitu? Jadi keluarga besar rapat, mereka pun juga udah terlanjur sayang sama ponakan mereka sama si ibunya anak-anak ini gitu kan. Jadi mereka pun kemudian diskusi, siapa nih mau gantiin nih, biar jangan sampai dia kawin sama orang lain gitu. Nanti kalau kawin sama orang lain, perusahaan nih jadi ribet, ngaturin warisannya, ngaturin pendapatan pengeluarannya, apa segala macam, dan anak-anak juga jadi pada ribet kan jadinya gitu. Jadi mendingan salah satu aja. Semuanya waktu itu udah pada kawin semua, kecuali keponakan dari si laki-laki yang meninggal ini, yang umurnya sebenarnya paut jauh sama pamannya yang meninggal. Bahkan umur dia sama umur perempuan ini nih sebenarnya udah jadi kayak ibunya gitu si perempuan ini. Umurnya paut jauh dalam 15, 18-an tahun lah gitu. Dia udah nganggapnya kayak bibinya dia gitu kan. Keluarga besar mendesak dia buat nikah. Si anak muda ini umur 20 tahun misalnya gitu, kawin sama mantan istri pamannya yang umurnya udah anggap 39 tahun, 40 tahun. Nggak mau dong. Ya ampun, masa sih saya mau mesti kawin sama bibi saya sendiri, sama perempuan yang umurnya bahkan bisa jadi umur ibu saya gitu. Saya nggak mau ya, dipaksa sama saudaranya, sama orang tuanya, sama bapaknya, sama paman-paman yang lain. Udah nggak apa-apa, yang lain nggak ada lagi yang bisa kawin. Masa sih yang suruh kawin sepupu kamu tuh umurnya masih 12 tahun, kan nggak mungkin. Udah kamu aja deh yang kawin. Pokoknya biar si perempuan ini jangan kemana-mana. Sampai mereka pun kemudian bilang, udah kamu kawin aja. Ntar kalau umur berapa tahun, misalnya 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian kamu mau kawin sama yang lain lagi, nanti kita cariin lagi. Sampai digituin. Dalam keadaan terpaksa dia pun kawin sama si perempuan ini. Sedikit sekalian berlalu waktu, tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian si perempuan anggaplah umurnya 60-an tahun kan gitu ya, si laki-laki umurnya 40-an tahun, si yang perempuan mulai sakit-sakitan umur 60-an tahun. Akhirnya keluarga besar bilang sama si anak laki-laki mereka ini, dia bilang, kamu udah lama juga kawin sama dia juga sekarang udah sakit-sakitan, sekarang kamu tinggal sebut perempuan siapa yang kamu pengen kawin, nanti kita lamarin kamu di kampung sini, atau kamu mungkin punya pandangan siapa gitu perempuan yang kamu pengen kamu kawin sama dia, ntar kita lamarin dia buat kamu gitu. Si laki-laki tersebut bilang, enggak mau saya enggak akan sanggup untuk menduakan perempuan ini. Saya enggak akan bisa ninggalin istri saya. 60 tahun padahal umurnya, beda usia 20-an tahun sama dia. Sehingga sekalian saya muliakan, kenapa gitu? Saya nggak akan pernah dapetin perempuan lebih mulia akhlaknya, lebih baik perangainya, lebih indah kepribadiannya daripada dia. Dia bilang dari sejak awal kawin, dia memperlakukan saya bak raja. Dari sejak awal kawin sampai dengan saat ini, nggak pernah ada ceritanya lisannya bilang enggak terhadap apapun yang saya mau. Nggak ada ceritanya dia menyusahkan saya, kecuali saat saya tahu dia sakit. Saya yang susah karena sakitnya. Selebihnya dia nggak pernah nyusahin saya, nggak pernah ngomong nggak enak sama saya. Walaupun saya marah, dia hanya senyum aja sambil bilang, maafin saya Habibi, maafin saya Habibi. Apa aja yang saya mau. Dia bilang hari-hari semuanya rapi, semuanya lengkap. Dia rapiin saya sampai bikin saya merasa jadi raja selama ini. Perempuan yang sudah berbuat seperti itu pada saya tidak akan sampai hati ketika melihatnya sakit. Saya malah justru menikah dengan perempuan yang lain. Tuh teman-teman saya sekalian, semuanya tergantung dari kamu. Kamu jadi perempuan yang gak pantas buat diduakan.
Kamu jadi perempuan yang suamimu gak akan bisa dapeti. Orang memperlakukan dia lebih baik daripada caramu memperlakukan. Kamu jadi perempuan yang gak pantas buat ditinggalin. Kamu jadilah perempuan yang gak pantas untuk suamimu berbuat tidak baik padanya. Dengan itu, kamu menjadi budak baginya, dia akan menjadi budak bagimu. Insya Allah. Daripada mikir gitu deh, baguslah. Mudah-mudahan ya, nggak cuma bisa ngomongnya, nggak cuma bisa dengernya, bisa ngamalinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Fatihah untuk dua orang tua kami supaya sehat dan ketaatan pada Allah SWT. Assalamualaikum Ustazah, mohon Fatihahnya untuk Eva Nurliasari yang hari ini sedang skripsi. Semoga memudahkan kelancaran, diberikan nilai yang terbaik. Assalamualaikum Ustazah, mohon Fatihahnya untuk almarhum adik saya Hairin Nisa binti Muhammad Sakia yang meninggal dunia Jumat kemarin. Si muda berarti ya. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya untuk suami saya Fathur Rahman bin Haji Fauzi, semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna, amin. Sebenarnya teman-teman tuh nggak usah kirim-kirim kertas begini, kita akan bacain Fatihah buat semuanya kok, tenang aja ya. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya untuk Bapak Basuni Abdurrahman bin Sumeri, semoga husnul khotimah, diberikan nikmat kubur. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya untuk anak saya Khairul Amin dan Rizky Imrati Mahmuda. Assalamualaikum Ustazah, semoga cepat diberi hidayah Wahyudin Sofyan Fauzi Nandang Supriyatna, supaya cepat dapat jodoh Meliana Wahyudin, supaya lulus tes TNI Reza Januari. Banyak benar hajatmu ini. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya untuk jamaah yang hari ini akan segera melahirkan. Eva Astriana atau Epoy. Dari mana Epoy? Semoga kelahirannya lancar, dimudahkan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah minta doa untuk almarhumah Mama Eti Suherti binti Maman Suherman, dan untuk ayah Edi Muhlis bin Mahmud, masukkannya dalam surgamu, lindungan ia dari siksa kubur dan siksa api neraka, amin. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya untuk nenek saya yang tadi pagi meninggal, Hajah Marsiah binti Haji Gamah. Assalamualaikum, mohon doanya untuk ibu dan suami saya yang sedang sakit, semoga diangkat sakitnya. Nama Heri Samsuri dan Ibu Punarsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya untuk anak saya Farisa Konita Kurniawan binti Teguh Kurniawan Ciamera. Benar nggak? Lemira Faiza Kurniawan binti Teguh Kurniawan. Semoga menjadi anak yang soleh, manusia yang sukses di dunia akhirat. Kita bacakan Fatihah. Allah yaqdi lana jami'al hajat, Allah yaghfir mautana wa yu'afi mubtalana wa yashfi mardana wa ya'ti kulla sa'il minna wa minkum sulama ulah ala ma yurdillahu wa rasulah. Semoga yang sakit segera sehat, semoga yang meninggal dunia Allah rahmati dalam kuburnya, semoga yang punya hajat-hajat Allah mudahkan hajat-hajatnya, baik yang tadi disebutkan terutama yang tidak disebutkan, masing-masing hajat-hajatnya saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah segenap hajat-hajatmu sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT limpahkan keberkahan, menjadikan kita semuanya orang-orang yang dapat mengamalkan ilmu yang sudah kita tahu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita untuk menjadi hamba yang salehah hingga kita mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dan pengumuman saya sampaikan, teman-teman saya sekalian, ada yang katanya foto saya dari atas. Saya nggak tahu, tapi dengan penuh rasa cinta dan dengan penuh rasa hormat saya meminta untuk segera dihapus foto tersebut dari HP-mu. Ya. Sekarang juga. Ya teman-teman saya sekalian, apalagi video ya, segera hapus sekarang juga. Nah kalau yang tadi live streaming misalnya ngadep ke saya, nah itu juga segera dihapus sekarang juga. Saya tidak ridho. Sekali lagi harapan saya tidak mau mengajar dengan pakai cadar, karenanya saya berharap semuanya untuk tidak
untuk menghargai apa yang jadi hajat saya, yaitu untuk tidak ambil gambar baik foto maupun video. Sekali lagi, barangkali mungkin ada yang tidak tahu, untuk segera menghapuskannya sekarang juga sebelum keluar dari majelis ini. Terima kasih. Kita akhiri majelis kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatihul qabul wa min kulli su'in syamlahiran wa batinan. Fadlan wa inna qulubana qalibana mal huda wa tuqa wal afaf wal ghina wa ridha waligin. Yaftah al-arifin wa yakhtimna al-husna radina fi khairin wa afiyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Masih akan ada satu perjumpaan jelang Maulid, yaitu beberapa hari aja sebelum Maulid, insyaallah bulan